Iya, selamat semua. Selamat datang kembali kita di Sumse Maduna ya. Dan di hari Sabtu ini ya, malam Minggu di suasana Natal ini ya, kita ada acara spesial nih karena kita kedatangan Bapak Bramanaha ya. Kita sapa dulu. Shalom Pak Bram. Ya, shalom brother, shalom. Ya. Ya, ya semangatnya udah menggebu-gebu ini ya Pak Bram ya. Menyampaikan materinya ya, yaitu Raja Damai. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa. Mohon kesediaannya Sistraling untuk buka dalam doa. Nah, Iya, baik. Terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Sekali lagi kami diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali bisa berkumpul di dalam kelas Nema Adonai untuk kembali belajar akan kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Bro Agus yang menjadi moderator ya Tuhan. Mampukan Bro Agus untuk bisa memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas dan kewajiban mereka juga dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan bertanggung jawab. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami tidak mengalami kendala satu apapun ketika kelas pembelajaran kami berlangsung. Dan berkati juga Pak Bram yang menjadi narasumber kami malam ini, yang akan mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan Pak Bram ya Tuhan, serta berikanlah hikmat kepadanya sehingga Pak Bram dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan sesuai dengan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Dan berikanlah kepada kami semua hikmatnya juga daripadamu Tuhan pada hati dan pikiran kami sehingga ketika firman itu ditabur di dalam hati dan pikiran kami dapat menerima dan memahaminya dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukannya, memberitakannya, mengajarkannya, dan bersaksi bagi hidup kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Dan kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. amin. Terima kasih Sister Aling ya. Oke, kita langsung ke Pak Bram ya untuk materinya. Silakan Pak Bram. Ya, baik. Shalom Alaikum, Besya Madunai, Yesua Mashiach yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana Natal ya. Jadi dalam suasana Natal, teman-teman banyak yang sudah sibuk tuh dalam perayaan, termasuk saya pun hari Kamis lalu sudah Natal perdana anak sekolah minggu. Ya, dan oleh karena itu kita membahas tentang hal seputar Natal, yaitu Yesus Raja Damai, ya, yang kita ambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ya, di mana di situ dikatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dikatakan firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dari ayat ini bagian terakhirlah yang menjadi inspirasi untuk kita membahas tentang Yesus Raja Damai. Jadi ditampilkan ayat firman Tuhannya di Yesaya itu. Ya, nah berdasarkan ayat firman Tuhan ini kita mencoba untuk melihat beberapa hal, terutama kita lihat dari tema kita adalah Yesus Raja Damai. Jadi dalam tema ini sendiri itu
mengandung 3 hal yang akan kita soroti, yaitu yang pertama adalah Yesus. Nah, kita akan bahas itu. Kemudian raja dan juga damai berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 tersebut. Nah, lalu apa hubungannya gitu ya Yesus dengan Yesaya 9 ayat 5 ini? Bukankah kita semua sudah tahu bahwa kitab Yesaya adalah salah satu kitab nabi yang menubuatkan tentang datangnya Yesus. Nah, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 itulah kita mau melihat apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi kita sekalian di situ, ya. Jadi ada 3 berita penting yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 itu. Walaupun ada beberapa hal, namun saya mencoba untuk menyingkirkan yang lain. Lalu ada 3 berita penting yang ingin saya sampaikan kepada kita, ya, selain daripada Bapa yang kekal, kemudian Allah yang perkasa dan seterusnya, tetapi ada 3 yang perlu kita soroti di situ yang berhubungan dengan Yesus Kristus sebagai Sang Raja Damai. Yang pertama, ya, seorang putra telah lahir untuk kita. Nah, sebelumnya kan dikatakan seorang anak dilahirkan untuk kita, ya, diberikan untuk kita, kemudian dilahirkan untuk kita, putra dilahirkan untuk kita di dalam narasi Yesaya 9 ayat yang ke-5 itu. Jadi yang pertama yang kita garis bawahi di sini adalah seorang putra telah lahir untuk kita. Jadi saya mencoba untuk menyingkirkan seorang anak telah diberikan untuk kita. Jadi kita garis bawahi seorang putra telah lahir untuk kita ini. Jadi bila kita memperhatikan di situ, bila Yesus, bila di situ Yesaya mengatakan seorang putra telah lahir untuk kita, kalau putra itu berarti berbicara tentang seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kemudian lahir untuk kita, jadi kita di situ berarti berbicara tentang community. Boleh di next bro. Jadi ketika saya berbicara itu teksnya itu disesuaikan. Jadi saya berbicara berdasarkan teks-teks itu, gitu ya. Sampai ke yang ke ini bro. Ke yang pertama tadi tentang seorang putra telah lahir untuk kita. Ya. Ke bawah. Jadi dinaikkan aja teksnya, ya. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa seorang putra telah lahir untuk kita. Makanya karena dia adalah raja, maka harus putra. Kalau dia putri berarti ratu. Ya. Kecuali orang Jawa, kalau orang Jawa bisa ratu itu bisa juga adalah raja bisa, ya. Nah, kata raja di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5 itu, kata Ibraninya menggunakan, seharusnya menggunakan kata melek. Ya, kata melek seharusnya di situ. Atau diterjemahkan raja. Nah, kita melihat bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan menggunakan kata raja di situ. Tetapi sebenarnya kata Ibrani yang dipakai dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 bagian terakhir itu adalah zar, bukan melek, tetapi zar. Artinya kalau diterjemahkan adalah pangeran. Kenapa pangeran? Karena dia adalah seorang anak, seorang putra, putra mahkota. Maka dia disebut sebagai zar atau pangeran, bukan raja, tapi pangeran. Nah, tetapi pangeran ini tetap kedudukannya juga sebagai raja. Itulah sebabnya
Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata sar itu walaupun bukan dengan kata melek, tetapi dia menerjemahkan kata sar itu sebagai raja. Mengapa? Karena seorang pangeran itu adalah penerus tahta raja setelah nanti ayahnya yang menjadi raja itu akan geser atau turun dari taktanya, seperti mungkin meninggal dunia atau karena sudah tua sehingga tidak mampu lagi, sehingga harus diambil alih oleh putra mahkotanya. Nah, jadi Yesus di sini disebut sebagai seorang anak, seorang putra, maka dia adalah pangeran. Nah, biasanya pangeran ini walaupun ayahnya belum mati, tetapi dia tetap ikut memerintah bersama. Jadi dalam hal-hal tertentu, dia yang ambil alih. Jadi dia tetap ikut memerintah bersama ayahnya walaupun ayahnya masih hidup dan masih bertakhta sebagai raja. Nah, jadi anak ini adalah seorang pangeran yang telah dilahirkan untuk orang Israel pada konteks ayat itu. Ya. Makanya saya katakan karena dia adalah seorang pangeran atau bisa juga disebut sebagai raja, maka dia harus adalah seorang putra, bukan seorang putri. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen memang harus belajar banyak, ya. Nah, sedangkan kata anak, seorang anak yang ada di dalam ayat itu juga itu memiliki makna, atau seorang putra atau seorang anak itu memiliki makna, yaitu generasi penerus. Maka tadi saya bilang tadi, seorang pangeran itu adalah penerus takhta kerajaan atau kepemimpinan nanti. Dia yang akan meneruskan kepemimpinan itu. Ya. Atau dengan kata lain, seorang anak atau seorang putra itu merupakan taruk atau tunas yang baru muncul, yang akan menggantikan posisi daripada raja yang sedang memerintah, yaitu bapaknya sendiri. Jadi nanti bapaknya itu tahu kepemimpinan itu untuk dipimpin oleh sang pangeran. Ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan Yesus? Kalau Yesus adalah pangeran karena dia adalah anak Allah, maka dia adalah pangeran Allah. Itulah sebabnya di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 dikatakan oleh Tuhan Yesus, segala kuasa yang ada di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Itu maksudnya. Jadi Yesus ikut memerintah. Walaupun Bapaknya secara kasat mata tidak nampak, tetapi Yesus ikut memerintah kerajaannya, kerajaan Bapaknya. Nah, ini yang kita harus pahami sebagai anak Tuhan, ya. Nah, selanjutnya adalah kata telah itu berbicara tentang masa lampau, sudah terjadi, ya, sudah lewat. Kata telah itu. Lah, jika demikian, Yesaya menggunakan kata telah, ya. Padahal anak itu belum lahir, bukan? Anak itu belum lahir, tapi dikatakan sudah lahir, telah lahir, sudah terjadi di masa lampau. Yang mana anak itu telah diberikan dan dilahirkan untuk kita. Itu sudah terjadi. Nah, jadi coba perhatikan, kita telah secara kritis, mengapa Yesaya berbicara tentang seorang anak akan dilahirkan itu, tapi sudah terjadi. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya Yesaya? Nah, padahal ketika Yesaya, Nabi Yesaya ini bernubuat tentang hal ini, itu sudah terjadi 800 tahun sebelum Yesaya lahir loh. Jadi ketika dia nubuatkan ini, kejadian anak yang telah dilahirkan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesaya menubuatkan itu kembali.
Jadi ibaratnya Yesaya itu mengulangi sebenarnya apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dengan kata lain dia mengingatkan kembali. Ya. Nah, oleh sebab itu kapan itu terjadi? Pertanyaannya, kapan itu terjadi sehingga Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, sudah terjadi di masa lampau itu kapan? Kapan itu sudah lahir diberikan untuk kita? Kan begitu kan? Boleh bro, itu teksnya dinaikkan. Saya sudah jauh ke nubuatan tentang Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, terus sampai biar sama dengan teks yang saya punya. Terus sampai ke Kejadian pasal 3 ayat 15. Oke, sekali lagi. Oke, itu ya. Nah, ini yang diulangi oleh Yesaya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Turun sebentar, Bu. Turun ke bawah. Turun teksnya. Tadi yang Maria menggendong Yesusnya. Itu dia. Ya. Ini yang Yesaya katakan, seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah lahir untuk kita. Ini Yesaya sedang mengungkapkan masa lampau yang sudah dinubuatkan oleh YHWH sendiri atau Tuhan sendiri di dalam Kejadian 3:15. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesaya, seorang anak telah diberikan. Jadi secara fisik anak itu belum lahir tapi sudah dinyatakan sudah diberikan untuk kita. Putra itu dari perempuan yaitu Hawa pada masa itu. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita. Secara faktual dia belum lahir, tetapi dia sudah diberikan. Sama dengan kalau saya berjanji memberikan sesuatu kepada orang, saya sudah kasih ini sama kamu ya, tetapi nanti time untuk kamu terima itu nanti. Tapi saya sudah berikan ini sama kamu. Jadi itu analogi sederhananya sudah diberikan kepada kita. Nah, bahkan kadang-kadang kan di dalam gereja-gereja karismatik kalau sudah berdoa itu dengan iman yang teguh mereka katakan, kami percaya bahwa apa yang kami doakan kami telah menerimanya. Jadi di dalam alam roh, dalam alam iman, dia belum terima barangnya secara fisik, tetapi dia percaya bahwa dia sudah terima itu, dia sudah genggam itu dengan imannya. Begitu juga dengan Yesaya ketika mengapresiasi Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita, itu mengalusikan kepada kita bahwa walaupun secara fisik Yesus belum ada, namun sudah diberikan untuk kita. Bagi orang Israel pada masa itu. Nah, nanti itu baru ketika Yesaya ngomong itu kan belum terjadi. Tapi nanti, ya. Tapi Yesaya sudah mengungkapkannya kembali. Oke, next, bro. Mari kita lihat Yesaya pasal 11 ayat 1. Ya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi saya tadi katakan kalau berbicara anak atau putra, itu berarti berbicara tentang generasi baru, generasi penerus yang akan melanjutkan tugas agung kepemimpinan seorang putra ini. Itu yang dinubuatkan. Nah, Yesaya sendiri mengungkapkan itu di dalam pasal 11 bahwa suatu tunas atau sesuatu generasi baru akan muncul dari Isai. Ya. Nah, kalau tebang pohon itu kan nanti kan ada tunasnya muncul tuh.
Ya, ada sebuah generasi baru muncul, walaupun pohon utamanya ditebang, tetapi muncul tunas baru. Itu generasi baru namanya. Jadi Yesaya sedang mengungkapkan tentang anak ini, atau dia memakai analogi tunas atau taruh. Ya, untuk menggambarkan putra yang baru lahir itu. Nah, kemudian Yesaya 11 ayat ke-10 di dalam pasal yang sama. Next, bro. Ya. Dikatakan di sana, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah, kita lihat bahwa apakah ini sesuai dengan keberadaan Yesus atau tidak? Atau raja-raja pada masa itu? Tidak ada. Karena Yesaya ini hidup setelah Raja Salomo, anaknya Daud. Yang sangat populer, yang dikunjungi oleh raja-raja. Sedangkan Salomo sudah mati. Sudah mati sekitar 700-800 tahun. Setelah itu baru Yesaya muncul. Jadi bagaimana di dalam Yesaya 11 ayat 10 ini, Nabi Yesaya katakan bahwa taruk itu akan berdiri sebagai panji-panji dan bagi bangsa-bangsa. Bagaimana? Tidak ada raja yang dipuja-puji seperti Salomo pada masa itu. Tidak ada setelah Salomo. Nggak ada. Nggak sepopuler Salomo sehingga orang datang mencari raja Israel. Nggak ada. Kemudian dikatakan, ya, suku-suku bangsa dan datang berbondong-bondong untuk mencari dia di tempat kediamannya. Nah, jika itu bukan untuk anaknya Daud atau raja-raja pada masa itu, berarti ada seorang pemimpin yang sedang ditunggu menurut Nabi Yesaya ini. Ya. Nah, itulah sebabnya baik Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima maupun Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 itu akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah itu. Ya. Next, bro. Lukas 1 ayat 32. Ya. Lukas 1 ayat 30 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Takhta Daud, anak Isai, ayahnya Salomo. Berarti tidak berbicara tentang anak yang lain, tetapi yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Dan itu digenapi dalam Lukas pasal 1 ayat 32 ini. Nah, karena ini sudah merujuk kepada Sang Putra yang telah diberikan itu kepada kita, dalam hal ini orang Israel pada masanya Yesaya, tetapi juga tadi dikatakan bahwa suku-suku bangsa akan mencari dia. Dan itu menjadi kenyataan ketika Yesus lahir, datanglah orang-orang Majus untuk mencari dia. Nah, oleh sebab itulah di dalam narasi dari Rasul Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16, diulangi kembali apa yang dinarasikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 9, ayatnya yang kelima. Seorang putra telah lahir untuk kita. Sebelumnya dikatakan seorang anak telah diberikan untuk kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di situ, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat 5. Dikatakan seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita. Nah, siapa yang berikan anak itu kepada kita? Siapa yang memberikan? Bapa. Di sini jelas, karena begitu besar kasih Allah. Yang dimaksud kasih Allah di sini adalah Bapa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Tetapi bagi mereka yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau putra itu sudah diberikan kepada kita dengan tujuan supaya orang percaya kepadanya agar tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup kekal. Beroleh hidup kekal itu berhubungan dengan berdamai dengan Allah. Kalau kamu belum berdamai dengan Allah, jangan mimpi untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, atau dengan istilah lain masuk surga, tinggal sama Tuhan di surga itu. Jangan bermimpi, brother. Ini yang harus dimiliki oleh orang percaya, harus dipahami oleh orang percaya. Jadi Bapa yang memberikan putra itu sudah memberikannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, sudah dikasih. Nah, sekarang benar-benar direalisasikan dalam bentuk fisik, yaitu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia 100% untuk diberikan berkorban bagi keselamatan kita. Jadi ketika sang putra ini diberikan saja itu sudah pengorbanan. Bayangkan, Tuhan yang punya langit dan bumi, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia mau loh jadi manusia hina untuk tinggal di tempat manusia yang hina pula. Sandal jepit, kemudian topi dengan baju singlet, kemudian turun ke sawah. Itu pengorbanan. Saya masih ingat tahun berapa itu ketika cara kelompen capir dilakukan di sawah di Jawa, tanah Jawa sana. Dia jalan di pematang sawah itu dengan topi dari daun, kemudian celana pendek sama baju lengan pendek. Orang pikir itu masyarakat biasa, tapi ada yang memperhatikan dengan jeli gitu. Wah, ini Bapak Presiden. Langsung dia teriak, Bapak Presiden. Langsung semua datang. Itu pengorbanan. Bayangkan beliau datang sawah itu kepleset jatuh dalam itu namanya tanah yang berlumpur itu loh. Itu kan pengorbanan. Seorang yang punya kedudukan pemimpin tertinggi dalam bangsa ini tapi mau jalan di pematang sawah untuk bertemu dengan masyarakatnya. Ya. Luar biasa. Nah, apalagi Tuhan kita, pemilik alam semesta. Dia tinggal di surga yang megah, tapi dia mau jadi manusia. Hidup di antara manusia-manusia berdosa, itu pengorbanan. Jadi ketika dia lahir itu aja pengorbanan. Lahirnya aja di kandang kan, kasihan. Maka seringkali saya tanya jemaat ya, dalam momentum Natal atau khotbah yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, siapa di antara kalian yang lahirnya di kandang? Atau lahir di sawah lah begitu. Saya bilang semiskin-miskinnya kita lahirnya di dalam rumah. Yesus itu punya alam semesta. Lahirnya di kandang binatang, bau binatang, bau pusing, kencing binatang di situ, brother. Ini kan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia kan anak keturunan Daud. Mestinya lahir di istana dong. Tapi coba, dia rela mengorbankan segalanya untuk lahir di kandang yang hina bagi diri kita. Jadi putra itu diberikan kepada kita. Ya. Selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32 berada. Ya, Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
Maksudnya Bapa ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi perhatikan, Bapa itu tidak menyayangkan, Dia rela tidak menyayangkan anak tunggalnya satu-satunya. Kalau kita punya anak tunggal itu kayaknya nggak rela ya, dia pergi merantau itu. Ya. Tapi Bapa mau merelakan anaknya satu-satunya. Dia menyerahkan bagi siapa? Bagi kita semua, seluruh umat manusia. Makanya sering saya bilang, banyak orang Kristen yang teologianya yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oh, Yesus datang untuk kami orang Kristen. Kata siapa begitu? Itu teologi yang keliru. Teologi sesat. Teologi yang salah. Yesus bukan datang untuk orang Kristen. Bukan. Yesus datang untuk seluruh orang berdosa. Seluruh keturunan Adam dan Hawa tanpa terkecuali. Yang sudah lahir pada zaman Adam, sudah lahir pada zaman Daud, sudah lahir pada zaman Yesaya, sudah lahir pada zaman ini, yang sudah lahir nanti. Jadi Yesus datang untuk semua kalangan itu. Tidak memandang kamu tuh dari mana, rasnya apa, sukunya apa, bangsanya apa, kulitmu apa. Dia datang untuk seluruh manusia. Maka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. No. Jadi mulai orang Kristen sekarang belajar untuk mengungkapkan hal yang benar. Hal yang salah jangan dipertahankan terus-menerus. Akhirnya dipikirkan itu sebagai kebenaran. Itu sama dengan ada banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir tanggal 25 Desember, sehingga kita itu hanya mengikuti kelahiran Dewa Matahari yang dimiliki oleh orang Romawi. Sesat. Pada abad pertama, para murid itu sudah merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kamu bilang bahwa orang Kristen meniru kelahiran Dewa Matahari? Justru orang Romawi yang masih hidup sebagai pagan itu yang meniru Natal sebagai persaingan, supaya karena waktu itu kekristenan itu melejit di Roma, sehingga orang-orang Roma ini takut, termasuk pemimpin-pemimpinnya, kaisar-kaisar, ketakutan, maka menciptakan kelahiran Dewa Matahari supaya orang Kristen orang-orangnya jangan pergi ke Kristen, tetapi biar mereka ikut, kok kita punya juga gitu loh. Lalu itu dipropagandakan sehingga pendeta-pendeta yang sudah gelarnya doktor pun percaya bahwa Natal itu adalah plagiat daripada kelahiran Dewa Matahari. Makanya belajar, bro. Jangan hanya mengejar title, jangan hanya mengejar satu surat itu loh. Ukurannya 30 kali 15 cm itu sebagai kebanggaan. Tapi kamu tidak belajar sejarah. Itu sudah tertulis loh. Hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember itu. Nah, makanya belajar ya. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan sendiri, marilah belajar ya. Sehingga tidak menyesatkan orang. Ya. Para murid itu merayakan Natal pada abad pertama. Ya. Jadi tolong ya, jangan propagandakan lagi ya pendeta-pendeta ya, jangan ajarkan sesuatu yang salah lagi ya kepada jemaatmu, sehingga jemaatmu nanti keliru lalu mudah disesatkan begitu ya. Para murid sendiri sudah dalam tradisi gereja itu merayakan Natal ya. Pada abad pertama sudah gitu. Jadi jangan kamu bilang kita memplagiat daripada pagan Romawi ya. Nah itu. Jadi di sini ya, Bapa tidak menyayangkan anaknya, tetapi memberikan kepada kita semua, seluruh umat manusia. Hanya bagi mereka yang merespon menerima itulah yang mendapatkan keselamatan. Tapi Yesus datang untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Kristen. Kamu ketika menerima Kristus, baru kamu disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Begitu. Ya makanya bersyukurlah engkau masih respon ya toh.
Bahkan ada orang Kristen yang turun-temurun, ya kan, lahirnya Kristen, nangisnya haleluya, tetapi tidak kenal Tuhannya sendiri. Ya, karena apa? Kristen keturunan. Saya dulu juga begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dikatakan di situ dalam narasi Yesaya pasal 9 ayat 5 itu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi putra yang diberikan kepada kita tadi, yang telah lahir untuk kita tadi, di atas bahunya itu ada lambang pemerintahan. Ya. Nah, lambang atau simbol atau tanda, ya, ada tanda pemerintahan, ya. Itu jadi kalau pemerintahan itu berarti berbicara tentang pemegang otoritas atau penguasa. Jadi pemegang otoritas sebagai penguasa itu ada di atas bahunya. Nah, di situ dikatakan di atas bahunya. Kenapa tidak ada di atas bahunya atau di bawah kakinya atau di tangannya, tetapi di bahu? Ya, tidak kebetulan dibilang begitu. Itu ada maksudnya. Ya, bahu itu artinya kepercayaan. Selain itu, tanda atau simbol bahu itu adalah kepercayaan. Selain kepercayaan juga tanggung jawab. Makanya ada istilah tanggung jawab ini kami letakkan di atas bahumu. Engkau pikul tanggung jawab ini. Jadi itu berbicara tentang tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan. Maka Yesus katakan bahwa segala kuasa di langit dan di bumi diberikan. Artinya dipercayakan kepada Sang Putra. Yang telah diberikan itu tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepadanya dan dia harus mengeksekusi semua itu. Tanggung jawab itu. Maka ketika dia disuruh datang, lahir di kandang seperti dalam nubuatan, ya harus lahir di sana. Jangan dia ngeyel terus, jangan di sini lahir. Saya mau lahir di istana. Lu kan sudah diberitahu bahwa tanggung jawab itu kamu harus pikul, di mana disuruh lahir di kandang, ya lahir di kandang. Jangan minta tempat yang enak. Ada banyak orang, bahkan termasuk hamba Tuhan, ketika dikasih tanggung jawab, pergi ke desa terpencil sana. Apa dia bilang? Saya kan punya gelar master teologi, doktoral. Saya tidak cocok di desa. Saya tidak cocok di pedalaman. Saya cocoknya di kota besar. Kamu dikasih tanggung jawab itu, tidak boleh milih-milih. Tuhan yang menentukan itu. Ya, saya menemukan banyak orang seperti itu. Bahkan saya melayani bersama orang yang ngomong begitu. Mentang-mentang master, mental dokter. Tidak cocok saya di desa, Pak Bram. Saya ini cocoknya di kota besar karena saya punya titel. Weleh. Ini orang seperti ini bukan hamba Tuhan. Ini hamba jabatan. Karena kalau di kota besar kan, ya selain gaji pokok, kalau datang doakan orang, tumpang tangan sama orang, kunjungi orang, macam-macam. Kan biasanya ada amplop juga gitu loh. Kalau ini menjadi tujuanmu, celakalah engkau. Ya, kita masih ingat ya seorang Simon di Pulau Kreta ketika melihat Petrus, ya, dan juga Paulus ketika melakukan mujizat, dia pengen kan membeli itu. Rasul Paulus bilang apa? Celakalah engkau dengan segala harta kekayaanmu itu. Tapi banyak hamba Tuhan tidak menyadari itu. Saya ini melayani di kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok, ya, pedalaman-pedalaman. Saya melayani di Surabaya, kota metropolitan. Saya melayani juga di Jakarta, ya. Saya melayani di Palembang. Itu kota-kota besar. Sekali jalan, kunjungan, pulang kantongnya tebal.
Nah, seperti inilah ketika diutus ke desa yang hanya dikasih ubi atau pulang paling dikasih daun singkong gitu kan. Rasanya kiamat. Karena kamu bukan hamba Tuhan. Kamu adalah hamba bagi perutmu. Makanya begitu. Ya, tidak semua hamba Tuhan, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang saya temui begitu. Ya. Nah, semoga yang tidak pernah melakukan itu jangan ya, jangan. Nah, diutus kemana saja begitu. Nah, dulu waktu saya pelayanan di Palembang, enak di situ. Harga barangnya murah di kota, pusat kota, ya, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pasar besar. Wah, semuanya enak di situ. Tinggal makan apa saja, ada sponsornya pengusaha, ya kan? Sehingga saya bilang begini, mungkin saya sampai mati pelayanan di sini, saking percaya dirinya. Tapi apa yang terjadi? Oh, kamu mau ngatur dirimu sendiri ya. Katanya hambaku, kata. Akhirnya apa? Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, yang tidak enak. Tahu, penggembalaan, saya kan gembala sidang. Gembala saya waktu saya cuti, direbut. Langsung saya ditelepon. Ke penggembalaan saya ambil. Itu menyakitkan. Tuhan bilang, you harus angkat kaki dari sini, pergi ke tempat yang saya tunjukkan kepadamu. Berangkat saya, bro, dengan modal dengkul, anak masih kecil, baru 5 bulan, nyebrang lautan, pergi ke Bangka Belitung dengan istri dan mama saya. Pergi ke sana tanpa gaji. Gaji saya dikasih 350. Dikorupsi pula sama senior selama 2 tahun tidak dibayar-bayar. Jadi saya harus kerja batako, cari teling. Teling itu sisa-sisa timah itu loh. Orang ambil timah itu, saya ambil sisa-sisanya, saya jual. Menyedihkan sekali. Tapi itulah Tuhan mendisiplin saya di situ. Sejak itu saya tidak berani lagi mengatakan, pasti saya di sini, pasti tidak. Tuhan suruh kemanapun, saya harus rela berangkat. Makanya waktu saya tinggalkan Bangka itu orang bilang, bodoh sekali Pak Abraham ini katanya. Karena saya di sana sudah mapan. Gaji saya sebagai guru honorer punya gaji. Saya juga pejabat di di Mas Kristen. Saya memegang 2 jabatan, koordinator guru-guru Kristen kabupaten dan provinsi. Jadi gaji saya 2, kabupaten dan provinsi. Datang dulu 2 jam aja 500.000 untuk provinsi, sedangkan kabupaten 300, berarti 800. Sekali saya datang duduk 2 jam, saya pulang dengan uang 800.000. Belum lagi saya ikut meeting-meeting guru kalau ditugaskan oleh kepala sekolah, belum yang lain-lainnya. Lumayan. Tapi saya tinggalkan itu semua. Makanya mereka bilang bodoh. Saya sudah punya rumah di Bangka, punya tanah, sudah punya gedung gereja. Saya tinggalin, saya serahkan sama kawan. Karena Tuhan bilang berangkat. Sudah waktunya tinggalkan itu. Saya tinggalkan kemewahan itu. Makanya mereka bilang bodoh, nggak apa-apa. Saya bilang, bagi kamu saya bodoh, tapi bagi Tuhan saya ini kemuliaan. Ya, jadi ya jangan sampai kita seperti itu. Ya, tanggung jawab. Makanya apa yang dipercayakan Tuhan, kita harus bertanggung jawab atasnya. Ya. Lambang pemerintah. Ya. Next, brother. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Next lagi, Bro. Ya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Ini nubuatan Nabi Yesaya di dalam pasal sebelum pasal 9 tadi. Jadi perhatikan bahwa Nabi Yesaya itu menubuatkan berturut-turut gitu. Dari pasal 7, pasal yang ke-9, pasal 11. Itu mengulangi terus. Betapa pentingnya anak ini bagi manusia. Ya. Dan itu penggenapannya di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Next. Ya. Penggenapannya di situ. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi putra yang telah lahir untuk kita tadi sekarang telah digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Dia lahir. Ya. Untuk kita semua manusia. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ada simbol, ada tanda. Saya mau beritahukan saudara di hari Natal ini. Bila Anda punya anak, bagi Anda sebagai orang tua, ayah dan ibu, Anda harus bisa melihat tanda-tanda yang ada di bahu anakmu. Tanda-tanda kekuasaan yang ada di dalam diri anakmu. Banyak orang tua yang hanya tahu melahirkan anak, tapi tidak mampu melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada anak itu, yang akan membawa anak itu masuk ke dalam sebuah keberhasilan yang merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada anak itu, yang mana orang tua harus mampu melihat tanda-tanda itu. Banyak orang tua tidak melihat itu. Itulah sebabnya banyak anak yang tidak berhasil karena ulah orang tua. Kalau orang tuanya tentara, dia pengen anaknya jadi tentara. Kalau anaknya orang tuanya guru, dia pengen anaknya jadi guru. Kalau anaknya PNS, dia ingin anaknya jadi PNS. Itu kan cita-citamu, bukan cita-cita anakmu. Itu kan rencanamu. Rencana Tuhan untuk setiap orang itu ada. Maka kita perlu untuk melihat tanda-tanda itu. Contohnya saya pengen jadi seorang arsitek go internasional. Semangat saya untuk hal-hal yang berhubungan dengan arsitek pembangunan itu. Saya mampu menggambar rumah sedetail mungkin, sebagus-bagus mungkin. Saya warnai dengan spidol. Waktu itu kan masih pakai spidol itu. Saya warnai, kemudian saya tempel sepanjang rumah itu. Nanti saya lihat lagi, kira-kira buat yang bagaimana lagi yang bagus ya. Jadi saya pengen untuk menjadi seorang arsitek. Berarti kan harus masuk STM. Setelah SMP itu, karena di kampung saya kan tidak ada ST. Setelah tamat, papa saya suruh masuk SPG. Jadi guru, karena papa saya itu seorang guru dulu. Tapi dipecat karena nakal. Jadi dia pengen supaya saya jadi guru. Kalau enggak jadi guru, meleset sedikit jadi polisi lah gitu. Sehingga disuruh saya masuk SPG. Nah, karena saya tidak mau jadi guru, saya pengen jadi arsitek. Saya sampai di kota Ambon, pendaftaran. Waktu pendaftaran, saya di rumah nonton TV. Nonton TV. Setelah penutupan baru saya datang ke SPG itu. SPG di kota Ambon. Ditanya, mau kemana dek? Mau daftar untuk sekolah. Sudah tutup deh, sudah 1 minggu tutupnya. Nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa katanya, tunggu tahun depan. Memang itu yang aku mau. Sehingga saya beritahu Bapak, sudah tutup Pak. Ya gimana, nggak tutup. Orang sudah tutup 1 minggu baru saya datang daftar, ya sudah tutup lah. Karena memang tidak punya minat untuk sekolah SPG. Tapi coba kalau disuruh daftar ke STM, langsung itu. Saya datang awal itu. Nah, habis itu masih ada SGO masih terbuka, kan? Jadi oke lah, SPG tutup, tapi SGO masih buka. Saya pergi daftar.
diterima gitu. Tapi saya buat ulah. Singkat ceritanya saya minta lagi ijazah saya mau pulang. Saya nggak mau sekolah lagi. Karena bibi yang mau sekolah kan katanya kami sekolahkan aja ya sampai 2 tahun ya. Loh, dalam pikiran saya kalau 2 tahun bertindak tamat dong. Lah ngapain capek-capek? Sekalian aja nggak usah sekolah. Saya pulang minta apa namanya ijazah saya. Guru nggak mau kasih gitu. Tapi saya ancam. Kalau nggak dikasih, besok nanti kaca-kaca sekolah itu semua fasilitas di situ rusak semua. Dan saya dulu kalau saya bilang begitu pastilah saya laksanakan. Takut juga gurunya akhirnya dikasih. Saya bawa pulang lewat hujan deras saya pulang. Makanya waktu saya mau melamar menjadi karyawan di pabrik plywood, pas saya tengok ya name saya dengan ijazah saya itu lengket karena kena hujan kan. Jadi pas saya paksa sobek, jadi mukanya terkopek semua gitu. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Ya Tuhan itu tetap memperhatikan ya hambanya sehingga waktu mau kuliah saya tantang Tuhan. Tuhan tahu kan ijazah saya seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang ngurus. Luar biasa. Maka saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tidak ada duanya gitu kan. Jadi dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi menyelamatkan kita dalam segala segi kehidupan. Bukan hanya keselamatan jiwa, tapi semua hal. Gitu ya. Jadi Anda harus bisa mampu melihat tanda-tanda itu. Sehingga Anda yang arahkan anak itu. Ya, saya belum berbicara tentang Anda sebagai orang tua, sebagai pahlawan ya, yang akan mendidik anak panah untuk mencapai sasaran. Kita belum berbicara. Ini kita berbicara tentang Natal dulu ya. Gitu. Jadi harus mampu kita melihat tanda-tanda itu yang ada pada anak kita. Nah, Yesus itu sudah dilihat tanda-tandanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kata damai. Ya. Dia adalah pangeran damai atau raja damai. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Di situ dibilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa hubungannya dengan Yesus adalah Raja Damai? Artinya Yesus adalah pemegang tampuk kedamaian dan dia adalah sumber kedamaian itu sendiri. Ketika dia memberikan pengajarannya, dia mengatakan kepada pendengarnya pada masa itu bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Jadi perhatikan ya, damai ada kan 2 kata di situ, damai dan sejahtera. Nah, saya tidak berbicara sejahtera, tapi saya berbicara damai. Ya, Yesus adalah Raja Damai. Lalu dia katakan damai diberikan bagimu. Jadi damai itu diberikan bagimu. Ya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Yesus katakan damaiku. Jadi damainya Yesus itu sebagai Raja Damai tadi, damai yang diberikan yang dimiliki oleh Yesus sebagai Tuhan dan Allah penguasa tadi, diberikan kepadamu. Jadi Yesus waktu bangkit dari antara orang mati naik ke surga, dia tidak bawa damainya ke sana, tapi dia berikan kepadamu bagi kamu yang mau terima. Nah, banyak orang Kristen dah hidup damai. Tadi sebelum kita live itu ada teman kami di Zoom, dia katakan bahwa ada seorang gadis usia 19 tahun ketika di TikTok dia bilang begini, semua laki-laki itu sama, tidak bertanggung jawab, gombal, suka mengecewakan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek dikasih. Terus ketika ada pendeta khotbah,
tentang damai, dia bilang, bohong katanya. Nah, saya bilang begini, itu berarti anak itu citra dirinya rusak. Berarti bapaknya di rumah tidak mampu membuat anak itu damai. Makanya dia pikir semua laki-laki seperti bapaknya. Termasuk pendeta. Dia pikir seperti bapaknya yang mengecewakan. Nah, Yesus katakan damainya dia berikan kepada orang-orang yang mendengarkannya itu. Nah, kalau berbicara tentang Yesus Raja Damai, berarti ada teritorial yang merupakan wilayah dia memimpin, bukan? Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa kerajaan Allah, kadang dia ngomong, kamu sudah dekat dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ada banyak hamba Tuhan, banyak pengkhotbah sering mengatakan begini. Oh, kita ikut Yesus, hidup sungguh-sungguh taat. Supaya kalau kita nanti mati, kita masuk dalam kerajaan Allah. Saya beritahu, Anda keliru. Yesus tidak ngomong begitu. Yesus tidak ngomong kalau nanti kita mati masuk kerajaan Allah. Enggak. Yesus datang ke dunia membawa kerajaannya, hadirkan di dunia ini. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini. Hanya tinggal kamu mau masuk enggak di wilayah itu. Dia enggak pergi dengan bawa kerajaan itu lagi. Gotong lagi ke sono. Enggak. Dia tinggalkan kerajaan itu. Sekarang kamu tinggal di dalamnya. Masuk, menikmati kerajaan damai itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara tentang damai. Kedamaian. Kerajaan damai. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera. Ada damai di sana, ada sejahtera di sana. Ya. Makanya jangan dengar pendeta-pendeta yang bilang kalau kita mati, kita nanti masuk kerajaan Allah walaupun kita di dunia menderita. Woi, sabar. Anda harus mengalami kerajaan Allah. Anda di dunia ini seharusnya mengalami damai sejahtera itu. Yesus bilang, damaiku kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh Yesus tidak seperti dunia. Nah, maksudnya apa? Karena damai yang diberikan kepada kita itu seperti Kristus adanya sebagai sumber damai, maka damai itu akan terpancar dari dalam keluar. Makanya dia bilang, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Karena ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau undang dia untuk masuk dalam hidupmu, yang mana Yesus katakan dalam ucapan lahir baru, maka kamu sudah masuk dalam kerajaan Allah, dan damai Yesus yang ada di dalam kamu tadi, dia akan terpancar keluar. Sehingga walaupun kamu nggak punya duit, kamu punya masalah, kamu sakit, kamu tetap damai. Itu tidak mempengaruhi damaimu hilang, enggak. Tapi apa yang diberikan oleh dunia, itu semu, palsu. Kenapa? Kalau kamu dapat berkat uang secumpuk, wah, haleluya, berkat Tuhan. Glory, praise the Lord, Tuhan itu baik. Senang banget. Rasanya dunia ini milik kamu. Bersaksi di mana-mana, ya toh? Tapi giliran kamu udah punya duit. Aduh, susah ya. Kok harga barang sekarang makin naik ya? Bawang 1 siung aja, aduh mahal kali untuk mengemis itu, ya toh? Minyak goreng makin naik, ya toh? Beras makin naik, ongkos jalan makin naik, bensin makin naik. Kamu kehilangan damai. Kenapa? Karena yang diberikan dunia itu semu. Sifatnya sementara. Maka saya bilang sama ibu, kebetulan kan ada yang berdagang kan dekat rumah saya tuh. Mereka sering ngomong tentang begitu. Saya bilang, dalam kitab Wahyu dikatakan, ya secupak gandum harganya sedinar. Bayangkan. Nanti harga barang naik sampai gajimu 1 bulan, ya gaji 1 hari ya. Kalau sekarang ini gaji 1 hari itu katakanlah 100.000. Kamu terima 1 hari gaji 1 hari itu, kamu mampunya beli
secupak itu loh, kaleng susu cap nona itu satu beras gitu. Lah itu kan kalau dimasak kan cuma sarapan pagi doang. Lah siang sama malamnya padahal itu gaji kamu 1 hari. Enggak usah takut. Tuhan sanggup kasih makan Elia dengan burung gagak. Tuhan bisa turunkan gandum mana dari langit. Dia kirim burung puyuh sampai tingginya hampir 2 meter. Lebarnya radiusnya hampir 2 kilometer. Sampai orang Israel itu bingung. Tuhan bisa ubah batu jadi roti, bisa ubah batang kayu jadi pahayam. Mengapa kamu tidak percaya hal-hal seperti ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Banyak orang Kristen hanya hafal ayat, tapi tidak mengimani. Pantasan hidupnya susah melulu, ngeluh ngesah melulu. Ngeluh ngesah itu akan mendatangkan penyakit mematikan seperti kanker. Makanya dia orang Kristen itu bersyukur, bukannya bersungut-sungut melulu gitu kan. Jadi kita harus punya damai yang diberikan Yesus. Jadi kalau kamu bersungut-sungut terus, itu dipertanyakan. Status kamu sebagai anak Allah itu dipertanyakan. Mungkin kamu anak tetangga yang tersesat gitu loh. Ya, jadi orang Kristen itu nggak boleh. Ucapan syukur saja, terima, percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kamu. Burung aja yang nggak pernah buat ladang, nggak pernah ternak, nggak pernah pelihara ikan, dikasih makan sama Tuhan gitu. Apalagi kamu, kata Tuhan Yesus, ya kan? Kamu lebih daripada burung-burung itu loh. Tapi banyak orang Kristen itu hanya tahu hafal ayat. Kalau hafal ayat luar kepala, saking di luar kepalanya nggak ngerti apa-apa. Ya. Saya harap Anda tidak begitu. Jadi itu diberikan, damai itu diberikan kepada kita, brother. Jadi Natal itu yang sedang kita rayakan ini, itu merupakan wujud damai Tuhan Yesus itu dibawa ke dunia ini untuk mau dikasih sama kita. Karena dia penguasa damai itu, maka damai itu dia mau berikan. Damainya siapa? Damainya Allah. Mana Allah itu pernah susah? Allah itu bahagia terus. Sebelum ada alam semesta pun Allah Tritunggal itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Dengan Roh Kudus, dengan Putra, dengan Bapa. Udah mereka sudah bahagia. Maka damai itu yang mau dikasih sama kita. Tapi masalahnya kita nggak mau terima. Kita hanya hafal, tapi actionnya nggak ada. Heran saya. Nah, makanya saya nggak suka lihat orang ngeluh ngesah. Istri saya pun kalau ngeluh ngesah saya marahin. Memangnya pernah lihat Tuhan itu nggak pernah kasih makan kita sehingga kita makan batu? Nggak pernah kan? Nah, kenapa ngumel melulu? Gitu. Ya. Matius 9 ayat 5. Matius 5 ayat 9. Ya, Matius 5 ayat 9 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perhatikan, brother. Yesus mengatakan bahwa ya, dia memberikan damainya kepada kita. Yesaya mengatakan bahwa Yesus adalah anak itu yang merujuk kepada Yesus adalah Raja Damai. Dia Raja Damai. Sekarang si Raja Damai ini kasih damainya sama kita. Lalu dalam ajarannya dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Jadi begini, brother. Di Natal ini, tolong Anda renungkan, jangan hanya adakan Natal megah meriah, tapi Anda tidak hidup di dalam damai. Dan damai yang Anda lakukan pada hari Natal itu jangan sampai hanya bersifat sementara pas Natal itu doang. Tapi perhatikan di sini. Damai itu diberikan kepadamu, maka kamu harus membawa damai ini untuk orang lain juga. Berbahagialah kamu, ya, berbahagialah orang. Artinya kamu, siapapun dia yang membawa damai. Damainya siapa? Damainya Tuhan Yesus tadi. Sang Raja Damai tadi yang sudah diberikan kepada kita. Kita yang akan bawa untuk orang lain juga menikmati damai itu. Jangan Anda mengaku sebagai orang Kristen, tapi Anda bukan bawa damai, tapi Anda bawa neraka datang sama orang. Ada orang bertikai, rame, karena waktu pembagian hadiah di Natal tidak dapat, terus kamu datang. Masa anak saya tidak dapat bingkisannya, padahal anak saya rajin loh, saya tidak dapat
hadiah loh, padahal setia melayani loh. Kok dia dapat hadiah aku enggak gitu kan? Lalu datang, iya memang itu panitianya enggak adil, seharusnya enggak begitu. Lah kamu mestinya datang bawa hal yang membawa damai, bukan kamu kompor-komporin. Makanya kalau naruh air ya, cirigen air sama cirigen bensin itu dipisahin, jangan taruh satu tempat. Pas ada kebakaran, lu datang langsung lari ke situ, ambil itu bensin, pikir itu air untuk mau nyiram air, taunya kau siram bensin, itu mau membesar apinya. Saking besarnya, dia hajar kamu juga. Kamu kepanasan, dan bahkan kamu bisa luka. Coba lihat orang yang menjadi provokator begitu. Orang belum apa, dia yang panas duluan. Iya, kalau saya itu terjadi sama saya, wah saya tidak akan kasih ampun sama dia. Lah, orang punya masalah, mestinya kau datang damaikan, malah kau yang panas duluan. Kenapa? Karena kau bawa bensin. Kau siram, apinya besar, kamu yang kesulut. Saya heran banyak orang Kristen, bukannya mampu mendamaikan orang, malah jadi provokator. Walah, enggak benar. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Damainya siapa? Damai Tuhan Yesus. Damai Tuhan Yesus itu tidak pakai syarat. Maka dikatakan karena mereka akan disebut. Disebut apa? Disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kamu anak Allah, kita kalau anak Allah, seharusnya kita selalu bawa damai. Saya kalau memang mendamaikan orang ya, saya tahu nih ada dua orang yang berkonflik, satu keluarga kah atau dua orang personal kah? Saya tahu orang itu salah, ya ada salah satunya misalnya salah. Tapi saya datang, saya bilang, oh mungkin dia tidak bermaksud begitu, mungkin bisa saja kita salah. Aku dalam posisi itu pun bisa salah mengerti juga. Jadi mungkin dia tidak bermaksud begitu, dia tidak bermaksud menyakiti, ya kan? Ini bisa kesalahpahaman, kan begitu. Sehingga apa nanti dia berpikir, iya juga ya, kenapa saya belum tanya sama dia, langsung saya emosi gitu ya, karena salah. Mungkin tekanan katanya, ya kan. Begitu juga saya pergi ke pihak yang selanjutnya. Saya katakan yang sama juga, saya puji-puji mereka gitu loh. Walaupun saya tahu ada pihak di antara mereka itu yang ingin salah. Ya. Nah, untuk mendamaikan orang seperti itu, walaupun kita tahu mereka salah, kita jangan salahkan mereka. Nanti ada momentum tersendiri kita beri pengertian. Tapi kita kan mau menyatukan dua orang ini, ya kan? Kita harus sampaikan yang baik-baik. Jangan kita panas-panasin pihak lain. Sehingga membuat jadi tambah runyam. Bukan makin membaik, malah makin runyam. Ya. Saya kalau mendamaikan orang begitu, privasi. Cukup kita ngomong dengan dia sendiri, nggak usah dengan pihak yang lain. Ya. Bahkan saya bilang sama istri saya, kadang-kadang kan istri saya kan datang memberitahukan orang ngomong begini-begini kan. Saya nggak langsung percaya, saya malah kasih pengertian sama istri saya. Ketika orang ngomong gitu, kita harus belajar. Ya. Namanya orang, kalau orang belajar psikologis itu kan harus apa? Lihat gesturnya, ya kan? Geraknya, tatapan mata, lirikan matanya, itu harus diperhatikan. Selain itu, dari tekanan katanya, apakah dia pakai tanda seru, tanda koma, atau tanda tanya, kita harus lihat itu semua. Ya, kemudian kita lihat latar belakangnya, kultur budayanya seperti apa. Ya, misalnya seperti orang Batak. Kalau orang Batak kan jarang kalau ngomong itu, Bang, mau kemana? Jarang. Bang, mau kemana, Bang? Kok gitu kali? Nah, itu bukan berarti dia lagi marah. Enggak, memang itulah budaya dia ngomongnya begitu. Jadi jangan pikir dia marah-marah. Jangan kamu tafsirkan bahwa dia marah-marah saya gitu. Jangan. Atau mungkin ada orang yang ngomong, misalnya orang Jawa, orang Solo ya kan. Mas, mau kemana? Aku mau ke sana. Jangan pikir bahwa dia lagi nyenyek kamu. Bukan. Memang itulah kultur budayanya. Kita harus hargai. Kita harus mengerti kenapa dia ngomong begitu. Jangan langsung kamu salah tafsir sendiri. Tafsirnya kemana-mana lagi. Sehingga membuat orang kehilangan damai. Tadinya kamu mau mendamaikan, malah buat tambah runyam.
Ya, jadi sebagai orang Kristen seharusnya kita hadir itu mendamaikan, menyejukkan. Jangan sampai orang tahu, wah siapa yang datang? Si Abraham. Ah malas lah. Kalau ketemu dengan dia mah kesal gua. Kenapa? Oh kalau hadir itu nggak enak saya. Waduh, kalau sudah begini bertobat. Berarti sudah ada yang nggak beres tuh dalam diri kita. Tapi andai kata kalau kita tidak ada, mana si Abraham itu ya? Kok udah lama ya? Padahal baru 3 hari nggak ketemu. Kok lama kali nggak ketemu? Dia kemana ya? Kalau dia nggak hadir, nggak rame. Artinya orang merindukan kita. Kehadiran kita itu seharusnya seperti Yesus. Kehadirannya itu menyejukkan. Nah, orang Kristen seharusnya begitu. Jadi Raja Damai yang Yesus Kristus bawa turun ke dalam dunia itu ketika dia masih bayi. Ketika dia sudah dewasa menjadi seorang rabi guru. Setelah naik ke surga, dia tinggalkan damai untuk kita, damainya untuk kita. Jadi ketika dia tinggalkan untuk kita, kita yang harus eksekusi itu dalam hidup kita. Bagi orang lain, supaya orang lain juga mengalami damai yang dimiliki oleh Sang Raja Damai kita, yaitu Yesus. Itu yang kita harapkan kan? Nah, oleh karena itu, kita perlu banyak belajar. Saya ini banyak belajar. Ketika saya ada di sebuah kultur budaya, saya belajar dari mereka. Ketika saya ada di tanah Jawa, saya belajar. Tuhan izinkan saya 5 tahun di Jawa, saya belajar. Bagaimana sih orang Jawa ini ketika berbicara, ketika berinteraksi dengan orang. Saya lihat kelebihan-kelebihan itu. Dan saya terapkan dalam pelayanan saya. Ketika saya ada di Kalimantan, bagaimana orang Kalimantan ketika bersama dengan orang-orang yang budayanya beda. Bagaimana? Ketika di Bangka juga begitu. Bagaimana berinteraksi dengan mereka yang budayanya beda. Sekarang ada di tanah Melayu. Bagaimana? Seperti orang Melayu itu berinteraksi seperti apa? Saya harus belajar dari mereka. Saya melayani di tengah orang Batak. Saya belajar bagaimana sih hidup dengan orang Batak ini. Supaya kita nyaman, kita enak. Harus belajar semua itu. Karena kita ingin untuk membawa damai. Saya tutup dengan satu kesempatan ketika saya ada di Bangka. Ya. Aduh. Ya. Itu tolong lampunya jatuh. Ini internet saya jadi terganggu nih. Shalom, brother. Ya masih ada Pak. Oh masih Pak Bram. Ya tolong masih connect. Ya, lampunya iya. Matikan lampunya. Ya, jadi saya kasih kesaksian. Saya ini berupaya untuk hidup damai dengan siapapun dia. Bahkan orang jahat. Sampai suatu saat ada orang datang. Jangan Bapak bergaul dengan itu. Karena orang itu penipu jahat. Saya bilang, yang kasih wewenang untuk Bapak untuk melarang saya tidak boleh bergaul dengan orang itu siapa. Saya berhak untuk bergaul dengan siapapun termasuk orang jahat. Lalu akhirnya satu saat ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini, Pak Bram, apakah Pak Bram melakukan ini diterima oleh semua orang? Saya bilang, yes. Itulah yang Yesus harapkan. Kita ingin untuk diterima oleh semua orang. Dengan cara apa? Hargai orang. Jangan menyakiti orang. Berupaya semaksimal mungkin untuk jangan menyakiti orang lain. Karena dari situ saya belajar. Untuk mencari musuh hanya butuh beberapa detik untuk bisa punya musuh. Tapi untuk mendapatkan teman atau kawan itu butuh bertahun-tahun. Karena itu ketika mendapatkan satu teman, kamu harus mampu menjaga teman itu sampai ajal datang menjemput engkau. Sehingga kita menambah teman, bukan kehilangan teman. Itu prinsip itu yang saya tanamkan dalam hidupku. Maka karena saya kalau menyebut saya sebagai anak Allah, maka damai Kristus saya harus pikul dan saya berbagikan dengan orang lain. Sehingga sebanyak-banyaknya saya harus punya teman dan kalau bisa seminim-minimnya saya meminimalisir punya musuh. Kalau bisa enggak boleh punya musuh. Makanya sekalipun orang memusuhi saya tidak akan pernah memusuhi orang. Orang buang muka, silakan buang mukamu.
tapi saya tetap, muka saya tetap kepadamu, saya menyapa engkau dengan kata shalom senantiasa. Anda punya hak untuk membenci saya, tidak suka dengan saya, tapi saya juga punya hak untuk tetap mengasihi kamu, tetap berdamai dengan kamu, tetap menyapa kamu, dan semua yang positif. Damai Kristus harus sampai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari di momentum Natal, bukan hanya kita merayakan pada tanggal 25 Desember atau tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan oleh gereja-gereja lokal kita untuk merayakannya. Tetapi mari kita bawa itu sepanjang hidup kita. Damai itu harus terpancar kemana-mana. Sehingga kalau boleh seperti ada ungkapan seorang hamba Tuhan. Natal itu setiap waktu, setiap saat. Artinya apa? Damai Tuhan di Natal itu harus terjadi setiap waktu, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang hidup kita. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Bram ya. Di atas materinya sampaikan ya, dan ini rasanya. Oke, Pak ya Pak Bram. Ya, ini adalah saat kelahiran. Suaranya kecil. Ya, ya. Nah, Suaranya. Ya. Oke. Ya, ini adalah kita di suasana Natal ya, saat Sang Mesias itu telah lahir ke bumi ya. Seperti itu ya Pak Bram ya. Dan dimana kalau itu lagu apa itu ya, itu kan ada itu Pak Bram, God and the Sinner Reconcile, jadi tempat para orang-orang berdosa dan Tuhan itu berrekonsiliasi, kira-kira gitu ya Pak Bram ya. Oke, kita sebelum ke tanya jawab, kita akan terlebih dahulu ada promosi dari Sister Ali. Silakan Sister Ali. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai nanti setelah kelas ini di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini adalah pernikahan mau hancur. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu, kita untuk mendengar pengajaran tentang tema ini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Le Satriadi MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Minggu, di hari Minggu ini ada ibadah online pengucapan syukur ya Bapak Ibu sekalian, adalah 1 tahunnya usia dari channel kami Sema Adonai. Jadi tanpa terasa usia channel kami sudah masuk dalam 1 tahun, dan puji Tuhan serta puji syukur channel kami semakin berkembang dan masih mengudara sampai sekarang. Dan yang menjadi moderator liturginya adalah Ibu Heni, dan live singernya adalah Ibu Yanti dan Ibu Murni dari Jerman. Dan untuk tema khotbahnya adalah gereja yang kuat, yang akan dibawakan oleh gembala sidang kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, selanjutnya di hari Senin 11 Desember 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 23 dan 28. Jadi untuk kelas ini natsnya masih diambil dari Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk judul temanya adalah The Point of No Returns. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, saya akan bacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Sidan, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi,
itu diadakan di Sema Adonai setiap hari dari Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu sekalian, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ya renungan pagi dari Sema Adonai ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain. Jadi sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, membantu channel kami juga lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling ya atas promosi iklannya ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan untuk present. Ya, ini Pak Bram, kan itu ya kita ini kan udah masa-masa Natal gitu kan. Tapi sesama orang Kristen itu malah justru sulit sekali untuk memaafkan gitu ya Pak Bram, karena perbedaan teologi lah apa itu sampai bertahun-tahun ya nggak ada rekonsiliasi. Itu bagaimana Pak Bram? Seharusnya kalau sudah mengaku diri sebagai anak Tuhan, seharusnya itu tidak terjadi. Ya, seharusnya tidak terjadi. Bahkan Tuhan Yesus kan mengajar kita bagaimana mengasihi musuh. Maka dalam kepemimpinan saya bilang sama jemaat, jangan kau benci saksi Yehova, jangan kau benci apapun yang disebut sebagai aliran sesat, orang yang tidak seagama dengan kamu, jangan benci. Yang kita benci adalah ajarannya, doktrinnya, bukan orangnya. Persoalannya sekarang orang Kristen benci orangnya. Yesus sendiri tidak benci loh orang yang salibkan dia. Mengapa kita melakukan itu? Berarti saya mau katakan bahwa status kamu sebagai anak Allah, anak damai itu dipertanyakan. Karena bagi saya, kalau kamu lakukan itu dipertanyakan, kamu sebagai orang Kristen, pengikut Kristus dipertanyakan besar. Ya. Jadi itu seharusnya tidak terjadi. Begitu. Makanya kalau saya berbicara dengan orang secara personal, saya beritahu. Begitu. Tanpa harus membenci dia, tapi beritahu ajarannya itu keliru. Jadi ajarannya yang kita beritahu, bukan kita kecam orang. Apalagi sampai benci. Ya. Nggak boleh. Saya ini punya teman itu saksi Yehova banyak. Ya. Tapi apa kita benci? Ya, gitu. Jadi seharusnya tidak terjadi. Tapi itu kalaupun terjadi ya memang mempertanyakan dirimu sendiri bahwa apakah kamu anak Tuhan. Gitu berada. Iya, Pak, itu jadi ingat beberapa tahun yang lalu ya Pak Bram itu kan disitu sering berdialog ya dengan orang-orang seberang dan juga beberapa yang berbeda aliran gitu ya Pak Bram ya. Tetapi memang Pak Bram ini kan tidak merujuk pada orangnya gitu kan, tapi pada ajarannya yang ditenang dan ya oke aja ya Pak Bram ya waktu itu ya, waktu kita berdiskusi dengan orang-orang seberang itu juga semua berjalan dengan aman ya, tapi kan tidak semuanya seperti itu loh Pak Bram masalahnya gitu. Bahkan ada yang sampai menghinanya terlalu berlebihan bahkan ke pribadi ya Pak Bram ya, itulah yang kita sesalkan juga ya Pak Bram. Ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya ini? Oke, ini kemudian itu Pak Bram kemarin kan juga ada yang pernah heboh itu ya Pak Bram tentang nubuatan di Yesaya 53 ayat 5 itu kan Pak Bram, yang tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumuhkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, itu kira-kira ayatnya, dan ini dipertentangkan. Itu sebenarnya Yesus itu ini soal itu ya Pak Abram, ada yang Tritunggal, ada juga yang nggak Tritunggal gitu loh Pak Abram. Sebenarnya hal seperti ini kan juga bisa dihindari gitu ya Pak Abram. Tapi apakah ada makna teologis juga di ayat Yesaya 53 ayat 5 ini Pak Abram? Iya, itu kan jelas. Jelasnya bahwa itu kan merujuk kepada penderitaan Sang Mesias. Itu tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Bahkan waktu saya diskusi dengan orang yang mengaku sebagai Yahudism, saya tanya, jika demikian, raja mana yang kamu rujuk sebagai Mesias? Dia sebutkan salah satu raja, ya, yaitu siapa tuh? Yosafat atau kalau tidak salah ya. Saya bilang, apakah dia kekal? Kan di situ dikatakan pemerintahannya kekal. Apakah dia kekal memerintah? Tidak. Berarti ayat itu tidak cocok untuk raja-raja Israel. Karena raja-raja Israel sudah mati semua. Bahkan ironinya sekarang, mereka nggak punya raja seperti itu lagi. Sekarang mereka pakai Perdana Menteri, walaupun mereka punya raja, tapi rajanya tidak terkenal. Begitu. Jadi itu tidak bisa dilepaskan. Tapi kalaupun mereka tidak menerima itu, ya itu adalah pilihan. Memang Yesus sudah ngomong begitu kan, bahwa mereka menolak. Kita tidak bisa paksa orang untuk menerima. Kalau logikanya begini, kalau itu harus dipaksakan, Yesus lebih punya kompetensi untuk membuat orang percaya dia semua. Kan tinggal dia ubah hati mereka kan. Dia kan yang membuat hati manusia. Kan dibilang bertobat semua, terima saya. Gampang kok. Tapi Yesus tidak melakukan itu karena free will itu dijunjung tinggi. Hak asasi itu dijunjung tinggi sama Tuhan. Maka Tuhan itu adalah penjunjung tinggi hak asasi manusia, dia. Bukan organisasi pendukung hak asasi manusia yang ada di Amerika Serikat. Bukan. Tuhan. Gitu loh. Malah mereka mengeksekusi pendeta-pendeta yang tidak menikahkan orang sejenis kan. Loh, padahal pendeta kan punya hak untuk tidak menikahkan kalau kamu berbicara hak asasi. Tapi Yesus menjunjung tinggi itu. Itulah sebabnya orang berbuat jahat menolak dia tidak memaksa mereka. Itu logika sederhananya begitu. Jadi nubuatan itu tidak merujuk kepada yang lain. Jadi kalau kamu memaksa itu kepada yang lain, kita bicara secara teologis maupun secara logika. Yuk kita bicara. Itu aja. Iya Pak Bram, tapi kan ini mereka ini sama-sama percaya Yesus adalah Mesias ya ini. Tapi kan di ayat 1-2-nya itu kan merujuk Tuhan itu ya, Lord atau YHWH itu ya Pak Bram, itu terus dimaknai yang akhirnya yang tertikam itu ya Sang Bapa itu gitu loh. Kan seperti itu Pak Bram yang terjadi. Kalau itu bagaimana kita menghadapi? Kalau itu diartikan bahwa Bapa yang ditikam, ya. Kalau Bapa yang ditikam itu kalau dipaksakan ya, itu dipaksakan itu Allah itu kan maha bisa. Kalau ditarik ke situ bisa mereka paksakan di situ. Tetapi kan yang disebutkan di situ kan anak ya, dalam Kejadian pasal 3 saja sudah dibilang anak perempuan itu. Iya kan? Anak perempuan itu kan tidak berbicara tentang Bapa kan? Apakah itu berbicara tentang Bapa? Kecuali kamu paksa, boleh. Segala sesuatu bisa dipaksakan, brother. Bisa. Nah, tapi di situ kalau Bapa yang menyerahkan, loh, makanya kalau saya berhadapan dengan mereka, kita lihat ayatnya saja gitu loh. Nah, ketika ayat itu dinarasikan seperti itu,
ayat-ayat itu jadi aneh semua. Misalnya nih, ketika Yesus dibaptis, gitu, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau itu berdasarkan yang mereka bilang itu adalah Bapa, Yesus yang ada di dalam air itu adalah Bapa, makanya mestinya narasinya begini. Maka terdengarlah suara dari surga, gitu. Inilah aku, kepada aku berkenan. Kan begitu? Jadi lucu, tak? Aneh. Tapi itu membuktikan bahwa berarti yang ada di sorga itu adalah Bapa, yang ada di dalam air itu adalah Sang Firman yang telah mengambil wujud manusia. Kemudian ada burung simbol merpati turun. Ya kan mestinya kan narasinya lalu turunlah Bapa hingga pada Yesus. Kan gitu pada aku, kan begitu. Maka turunlah aku hingga di atas aku. Nah, mestinya ayatnya begitu. Nah, itu satu ayat saja sudah anehnya luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Jadi bagaimana itu dikatakan Bapa? Kalau dibilang Bapa bisa mati, ya kalau dilihat dari tidak ada yang mustahil bagi Allah, bisa saja. Ya kan? Tapi kan itu kan sesuatu yang dipaksakan. Gitu, berada. Ya, kita jadi harus jadi menggunakan logika juga ya ketika berhermeneutik itu ya Pak Bram ya. Loh iyalah, lah kalau nggak pakai, ada yang bilang begini, oh kalau membicarakan tentang Tuhan itu jangan pakai logika, terus pakai apa? Pakai dengkul. Masa nggak boleh pakai otak? Lalu untuk apa Tuhan kasih otak di kita? Maka Yesus bilang, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Lo pelajari itu kan pakai otak, toh. Masa pakai dengkul? Pakai otak lah. Jadi Allah itu di luar logika, tetapi dia bisa dimengerti oleh logika. Makanya bisa dianalogikan. Dikasih perumpamaannya. Kan begitu, berada. Jadi walaupun Allah itu ada di luar akal, tidak terjangkau oleh akal, tapi bisa dimengerti oleh akal. Makanya Tuhan kasih otak. Sebagai gambaran dia juga punya pikiran. Pikiran itulah yang dikasih sedikit untuk kita untuk mengerti dia yang akbar tadi. Walaupun tidak sempurna kita mengerti dia, kan? Makanya Daud mengatakan bahwa aku mau menyelami pikiran Tuhan, tapi aku tidak sanggup karena terlalu tinggi, terlalu dalam untuk dipahami. Rasul Paulus sendiri mengatakan kita sekarang melihat dengan samar-samar, tidak jelas gitu loh. Kayak orang melihat bayangan dalam kegelapan. Tapi satu saat kita akan berhadapan muka dengan muka. Itu loh. Nah, seperti itu. Jadi harus pakai logika lah. Masa tidak pakai logika? Kacau kalau tidak pakai logika. Berarti Tuhan keliru menciptakan manusia, dia kasih logika. Kan begitu. Nah, seperti itu. Oke, Jadi Pak jangan Bram. bilang pakai logika. Repot. Oke, ya karena teologi itu kan logiknya juga kan Pak, ada logiknya juga kan. Teologinya, logika ya kan. Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja Pak Bram karena kita juga ada acara selanjutnya. Mungkin Pak Bram bisa kasih sedikit konklusi dan doanya. Silakan Pak Bram. Ya, baik. Jadi Yesaya pasal yang ke 9 ayat 5 itu memberitahukan kepada kita bahwa anak yang dimaksud yang telah diberikan itu mengungkapkan tentang Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 tentang anak yang sudah diberikan. Namun untuk time yang untuk direalisasikan itu belum, tapi itu sudah diberikan. Sudah diberikan. Nah, nanti dia lahir sebagai manusia pada abad pertama, kemudian dalam pengajarannya dia sebagai raja, pangeran damai itu, dia berikan kepada kita damai itu. Dia sebagai raja, dia bagikan kepada kita damai itu, masing-masing dia berikan kepada kita. Kemudian dia ingin supaya damai yang dia punya itu dimultiplikasi kepada orang lain. Dan ketika kamu memultiplikasikan itu kepada orang lain, maka Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang berbahagia.
Mengapa engkau berbahagia? Karena engkau masuk dalam kategori orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, atau dengan kata lain, anak-anak Raja Damai. Sehingga apa? Dengan kehadiran kita, menciptakan kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan konfliknya ini, yang kecenderungan membawa orang untuk tidak mengalami damai. Karena itu damai itulah merupakan panji-panji yang harus kita kibarkan setiap saat. Sehingga orang lain melihat itu. Dan kalau bisa, kita tuntun mereka untuk menerima damai yang sama. Sehingga jika demikian semua orang menerimanya, maka dunia ini akan tercipta seperti Tuhan katakan, kerajaan Allah tercipta. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui nubuatan daripada nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan sekarang sudah 2700-an tahun silam nubuatan itu diberikan. Karena itu Anda yang hidup di zaman ini harus terus menyebarkan damai ini. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda ada, kapan saja, di mana saja. Dengan demikian, kita telah sukses membawa damai Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Dan mari kita tunduk kepala, kita mengakhiri melalui doa. Segala hormat dan pujian kembali kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Suci, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kami muliakan dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan, Tuhan berkati sehingga banyak orang akan diberkati olehnya. Hamba muda sebagai manusia yang terbatas telah menyampaikan dalam keterbatasan. Tapi Roh Allah sebagai juru dakwah yang ajaib akan meneruskan kepada setiap individu. Sehingga melalui video ini, banyak di antara mereka yang percaya kepadamu. Sehingga menerima engkau sebagai juru damai. Dan mereka juga memiliki. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di dalam room maupun di live chat. Moderator yang sudah memoderator kami. Kami berdoa supaya Tuhan pakai semua yang terlibat dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pertolongan dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, serta bimbingan penghiburan sukacita Roh Kudus menyertai kita saat malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bram atas materinya ya. Dan teman-teman jangan lupa setelah ini kita masih ada acara ya. Dan Go Anywhere ya, masih ada Sister Aling yang nanti akan membimbing kita di acara bersama Pak Pendeta Les Satriadi ya. Tuhan berkati, silakan operator.